Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mendemonstrasikan pemeriksaan fisik pada Ibu Nifas. Diharapkan setelah mahasiswa nanti melihat video ini, mahasiswa mampu melakukan pemeriksaan fisik pada Ibu Nifas. Adapun langkah-langkahnya: 1. Persiapan alat. Terdiri dari tensimeter, termometer, stetoskop, jam tangan, kom berisi kapas basah larutan DTT, tisu kering, bengkok, perlak, bak instrumen berisi handscoon 1 pasang dan pinset anatomi. Pembalut dan pakaian dalam ibu yang bersih, alat tulis untuk mencatat hasil, ember berisi larutan klorin 0,5%, dan tempat sampah. Langkah selanjutnya adalah kita melakukan persiapan lingkungan. Pastikan privasi ibu terjaga dengan baik. Tutup gorden. Berikan ibu selimut. Langkah selanjutnya adalah dengan pemeriksaan fisik pada ibu. Langkah yang pertama adalah kita memberikan salam, meminta persetujuan kepada ibu tentang tindakan yang akan kita lakukan. Selamat pagi ibu, bagaimana kabar hari ini? Apakah ibu baik-baik saja? Ada yang dikeluhkan bu? Oh, alhamdulillah, kalau tidak ada keluhan. Hari ini saya akan melakukan pemeriksaan terhadap ibu sehingga kita tahu kondisi ibu itu dalam keadaan normal atau tidak. Apakah ibu bersedia? Bila ibu bersedia, lanjutkan dengan langkah mencuci tangan dengan 6 langkah. Pemeriksaan fisik yang pertama adalah kita memeriksa keadaan umum dari ibu. Keadaan umum ini bisa kita ketahui dari ekspresi wajah, tampilan secara umum. Keadaan umum ibu setelah saya amati adalah keadaan umum ibunya itu baik, tidak tampak sakit, ekspresi wajahnya juga rileks, tidak menunjukkan kesakitan. Wajahnya juga tidak terlihat pucat, tidak terlihat sianosis maupun tidak terlihat ikterus.
Kemudian kita lanjutkan dengan pemeriksaan kesadaran umum ibu. Kesadaran umum ibu kami simpulkan adalah komposmentis, karena pada saat diajak berbicara, ibu bisa merespon dengan baik. Pemeriksaan fisik selanjutnya adalah pemeriksaan tanda-tanda vital. Ibu, saya akan melakukan pemeriksaan tensi, nadi, suhu, sama pernapasan ya Bu ya. Sebentar saya ambilkan alatnya. Permisi Bu. Saya pasang tensinya dulu ya Bu ya. Tensinya biasanya berapa Bu? 110/70. Alhamdulillah tensinya 120/80 ya Bu. Kami 125 kemarin. Dan dengan pemeriksaan suhu pada aksila. Permisi Bu, sekarang saya periksa suhunya ya. Taruh di ketiaknya seperti ini ya Bu ya. Sambil lalu kita melakukan pemeriksaan pada nadi selama 1 menit penuh. Pemeriksaan pada pernapasan, melihat pergerakan diafragma. Baik Ibu, permisi, saya lihat suhunya. Suhu Ibu normal ya Bu ya, 36,5 derajat Celcius. Tadi dan pernapasannya tadi juga normal. Pemeriksaan selanjutnya adalah setelah pemeriksaan tanda-tanda vital, pemeriksaan pada muka dan mata. Muka Ibu tidak tampak bengkak, tidak tampak pucat. Pemeriksaan pada mata kita mulai dari yang terjauh, dari penolong. Permisi ya Bu, menghadap ke atas. Konjungtivanya tidak anemis. Sekarang menghadap ke bawah Ibu, melirik ke bawah. Sklera tidak icterus. Bergantian, sebelah kanan, menghadap ke atas Ibu. Konjungtiva juga tidak anemis. Sekarang melirik ke bawah Bu. Sklera juga tidak icterus. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan inspeksi pada payudara. Ibu, permisi, saya akan melakukan pemeriksaan pada payudara. Saya bantu untuk buka bajunya ya Bu ya. Apakah Ibu bersedia? Bila bersedia, lanjutkan dengan pemeriksaan. Permisi ya Bu ya. Inspeksi kedua payudara. Payudara Ibu di sini terlihat simetris. Puting susunya tampak bersih. Puting susunya kanan dan kiri juga tampak menonjol. Tidak ada tanda-tanda bendungan ASI seperti kemerahan, tampak menegang.
Pemeriksaan bendungan ASI yang perlu saya garis bawahi dilakukan bila ibu sudah nifas lebih dari hari ketiga. Jika kurang dari hari ketiga, kita tidak perlu melakukan pemeriksaan untuk tanda-tanda bendungan ASI. Setelah pemeriksaan inspeksi, kita lanjutkan dengan pemeriksaan palpasi. Permisi ya Bu ya. Tangan kiri ibu kita letakkan di bawah kepala. Permisi Bu. Kita lakukan palpasi pada payudara yang jauh terlebih dahulu dari penolong. Lakukan palpasi secara merata pada payudara sampai dengan aksila. Dilanjutkan dengan areola untuk melihat pengeluaran kolostrum atau ASI. Hasil palpasi yang saya dapatkan, tidak ada pembesaran atau massa yang abnormal. Kemudian pengeluaran kolostrum pada payudara sebelah kiri. Lakukan secara bergantian dengan payudara yang sebelah kanan. Permisi ya Bu ya. Pada payudara yang sebelah kanan juga tidak teraba massa yang abnormal. Pengeluaran kolostrum. Setelah pemeriksaan payudara, kita lanjutkan pemeriksaan pada abdomen. Ibu, sekarang saya periksa perutnya ya Bu ya. Saya buka sedikit. Lakukan pemeriksaan inspeksi terlebih dahulu. Pada abdomen tidak tampak adanya tanda bekas luka operasi. Hukuman lahirnya normal ya Bu ya, tidak pernah operasi ya? Ya. Dilanjutkan dengan pemeriksaan palpasi. Minta ibu untuk menekuk sedikit kakinya kanan dan kiri. Bu, ditekuk sedikit ya kakinya ya Bu ya. Lakukan pada palpasi abdomen untuk mengkaji tinggi fundus uteri, kontraksi uterus, dan keadaan kandung kemih. Nyeri Bu? Kebelet pipis ini? Oh, tadi sudah dari kamar mandi. Pada pemeriksaan abdomen didapatkan TFU-nya 3 jari di bawah pusat, kontraksinya keras, kandung kemihnya kosong. Sekarang kita lanjutkan pada pemeriksaan ekstremitas. Kakinya sekarang diluruskan ya Bu ya. Kita mulai dari pemeriksaan inspeksi untuk mengkaji adanya varises. Minta ibu untuk berbaring ke sebelah kiri. Ibu, sekarang saya periksa kakinya untuk melihat ibu punya varises atau tidak, okay? Jadi ibu berbaring ke sebelah kiri, saya bantu ya Bu ya, pelan-pelan. Pemeriksaan pada kaki. Kita mulai dari pemeriksaan inspeksi untuk melihat apakah ibu di kakinya ada varises atau tidak. Bergantian secara kanan dan kiri, kaki kanan terlebih dahulu yang lurus, kita periksa. Di sini tidak ada varises, pada betis juga tidak tampak kemerahan. Bergantian ya Bu ya. Kaki yang sebelah kiri juga tidak ada varises, pada betis juga tidak tampak kemerahan.
Bila betis ini ada kemerahan, menunjukkan bahwa ibu kemungkinan ada tanda Homan-Syn atau tanda Homan. Sudah, Bu? Selanjutnya adalah kita inspeksi ekstremitas untuk mengetahui apakah ada ödem, apakah ujung-ujung kukunya mengalami sianosis. Hasil pemeriksaan tidak ödem, tidak ada sianosis. Pemeriksaan ödem pada kaki dipastikan dengan pemeriksaan palpasi. Pada daerah pretibia tidak ödem. Dorsopedis juga tidak ödem. Malleolus juga tidak ödem. Pemeriksaan pada kaki yang terakhir adalah pemeriksaan untuk mengetahui adanya tanda Homan-Syn. Kaki ibu kita angkat, telapak kakinya kita dorong ke arah ibu. Kita tanyakan kepada ibu, apakah ibu merasakan nyeri pada betis? Bu, kalau saya dorong seperti ini, betisnya yang sini nyeri apa enggak? Oke, tidak ya, Bu. Sebelah sini bergantian. Seperti ini, Bu. Tidak nyeri juga. Baik. Bila ibu merasakan nyeri, berarti ada tanda Homan-Syn. Pemeriksaan terakhir adalah pemeriksaan pada genitalia. Ibu, ini sekarang saya mau melakukan pemeriksaan pada kemaluannya. Saya ingin melihat bagaimana pengeluaran darah ibu banyak atau tidak. Kemudian kondisi luka jahitannya. Kemarin kan dijahit ya, Bu ya. Apakah ibu bersedia? Ya. Pemeriksaan genitalia sekaligus kita melakukan vulva hygiene, dan bila ada indikasi bahwa pengeluaran darah ibu itu cukup banyak dalam satu kotek itu penuh, kita juga bisa membantu ibu untuk mengganti kotek atau pakaian dalam ibu. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada genitalia. Posisikan ibu pada posisi litotomi. Ibu, kakinya ditekuk ya, Bu ya. Tetap jaga privasi ibu. Bantu ibu untuk membuka celana dalam. Ini sih ya, Bu ya. Saya buka ya, Bu ya. Kaji pengeluaran lochea, warna dan baunya. Pengeluaran lochea ibu setengah kotek penuh dengan warna merah segar dan baunya adalah anyir. Lanjutkan dengan pemeriksaan untuk mengkaji adanya ödem pada vulva dan hematom vulva. Tidak ada ödem pada vulva maupun hematom pada vulva. Anus juga tidak tampak hemoroid. Pemeriksaan genitalia kita lanjutkan dengan pengkajian pada keadaan luka jahitan jalan lahir bila ada laserasi. Dengan sebelumnya kita lakukan vulva hygiene. Dekatkan alat.
pasang perlak pada bokong ibu. Permisi ya Bu ya, diangkat bokongnya. Pakai handscoon pada kedua tangan, dekatkan bengkok terlebih dahulu. Lakukan vulva hygiene dengan menggunakan kapas DTT. Ambil 3 atau 5 buah tergantung dari kondisi kebersihan genitalia. Buka labia mayor kanan dan kiri. Bersihkan mulai dari labia yang terjauh dengan penolong. Bersihkan labia mayor dan minor dari atas sampai dengan ke anus. Kemudian yang paling akhir adalah dari tengah sampai dengan ke anus. Kaji kondisi luka jahitan jalan lahir. Apakah luka jahitannya masih basah atau sudah kering? Di sini tampak luka jahitannya masih basah. Jahitan tidak ada yang lepas. Jaringan sudah saling menyatu. Tidak ada tanda-tanda infeksi seperti kemerahan atau pengeluaran nanah. Rapikan ibu. Dengan sebelumnya kita membantu untuk memakaikan pembalut yang bersih. Saya ganti ya Bu ya, prakteknya dengan yang baru ya Bu. Kembalikan ibu pada posisi semula. Kemudian bersihkan peralatan. Dekontaminasi alat. Buang bahan habis pakai dalam sampah medis. Rendam peralatan ke dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit. Posisikan alat dalam keadaan terbuka. Cuci tangan dalam larutan klorin. Rendam dalam keadaan terbalik. Mencuci tangan 6 langkah.
terakhir adalah memberitahu hasil pemeriksaan kepada ibu. Ibu, setelah saya lakukan pemeriksaan tadi, hasilnya semuanya adalah normal. Kondisi ibu dalam kondisi yang baik, ya. Habis ini ibu bisa langsung menyusui bayinya. Nanti saya bantu ya Bu ya. Kemudian hasil pemeriksaan dilakukan pencatatan di dalam status ibu. Demikianlah video demonstrasi pemeriksaan fisik pada Ibu Nifas. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.